Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Ayu Alisa Ramadanti dengan NIM 2301050428. Di sini, saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar menurut Piaget. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan siapa tokoh Piaget itu. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan asal Swiss, mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak belajar dan memahami dunia seiring bertambahnya usia. Menurut Piaget, proses perkembangan belajar anak terjadi melalui 4 tahapan utama yang masing-masing berkaitan dengan cara anak berpikir dan menyerap informasi. Sebelum masuk ke tahapan, penting untuk memahami bahwa menurut Piaget yang pertama, anak adalah pembelajaran aktif, yang kedua, mereka membangun pengetahuan melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, terdapat 2 proses utama dalam perkembangan belajar. Ada asimilasi, di mana anak menyesuaikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Lalu ada akomodasi, anak mengubah skema yang sudah ada untuk menyesuaikan informasi baru. Selanjutnya ada proses ini menuju adaptasi dan equilibrium atau keseimbangan kognitif. Lalu, selanjutnya ada 4 tahap perkembangan belajar menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, di mana usia 0-2 tahun. Ciri utamanya, anak belajar melalui indera dan gerakan tubuh. Perkembangan belajarnya adalah bayi mulai memahami hubungan sebab akibat. Misalnya, jika dia menangis, orang tua akan datang. Lalu, mengembangkan objek permanence, menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Implikasi dalam pembelajaran, penting memberi stimulasi sensorik seperti suara, warna, sentuhan, dan permainan eksploratif. Yang kedua, ada tahap pra-operasional, di mana usia sampai 2-7 tahun. Ciri utama menggunakan bahasa dan simbol, tapi berpikir masih agisentris, sulit memahami sudut pandang orang lain. Perkembangan belajar, imajinasi berkembang pesat, mulai memahami konsep dasar seperti bentuk, warna, ukuran, dan angka. Masih sulit memahami konsep logika dan konservasi, misalnya air di gelas tinggi dianggap lebih banyak meskipun isinya sama. Implementasi dalam pembelajaran, gunakan benda konkret, gambar, permainan peran, dan aktivasi atau aktivitas imajinatif. Hindari penjelasan yang abstrak. Lalu, tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Ciri utamanya, anak mulai berpikir logis, tetapi hanya pada hal-hal yang konkret. Perkembangan belajar, memahami konsep konservasi, klasifikasi urutan, dan sebab akibat, dapat melihat dari tubuh pandang orang lain. Dapat melihat dari sudut pandang orang lain. Belajar lebih baik melalui pengalaman nyata dan praktik langsung. Implikasi dalam pembelajaran yang pertama, gunakan alat peraga, eksperimen, proyek kelompok, dan kegiatan observasi nyata. Dorong anak untuk memecahkan masalah sendiri melalui diskusi. Lalu, tahap operasional formal, di mana usia 12 tahun ke atas. Ciri utamanya, anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotetik. Perkembangan belajarnya bisa memahami konsep matematika tingkat tinggi, logika simbolik, dan berpikir ilmiah. Dapat merancang eksperimen, mempertimbangkan solusi alternatif, dan berpikir kritis. Implikasi dalam pembelajarannya, gunakan debat, pemecahan masalah terbuka, eksperimen ilmiah, dan analisis kasus. Selanjutnya, pembahasan tentang implementasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jean Piaget menekankan bahwa anak adalah pembelajaran aktif yang membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian, implementasi dalam pembelajaran SD. Yang pertama, menggunakan benda dan pengalaman konkret. Contohnya, pada pembelajaran matematika kelas 2 tentang penjumlahan, guru menggunakan benda nyata seperti kancing, balok, atau gambar buah. Lalu, ada dalam IPA kelas 4 tentang perubahan wujud benda. Siswa mengamati
es yang mencair atau air yang mendidih secara langsung. Tujuannya, karena anak berpikir konkret, mereka perlu melihat dan memanipulasi objek untuk benar-benar memahami konsep. Yang kedua, mendorong eksplorasi dan penemuan sendiri atau discovery learning. Contohnya, dalam pembelajaran IPS, siswa diajak melakukan mini proyek untuk mengenal lingkungan sekitar dengan cara membuat peta sederhana sekolah. Dalam IPA, siswa diminta mengamati tumbuhan dan mencatat perbedaannya dalam bentuk laporan kelompok. Tujuannya, membantu anak membangun sendiri pengetahuannya, sesuai dengan pandangan Piaget bahwa belajar adalah proses aktif. Dan yang ketiga, diskusi kelompok dan kerjasama. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, siswa berdiskusi tentang tokoh dalam cerita yang dibacakan. Dalam PPKN, siswa bermain peran sebagai warga desa dan kepala desa untuk memahami musyawarah. Tujuan tersebut, anak usia SD mulai mampu memahami sudut pandang orang lain dan belajar bekerja sama melalui interaksi sosial. Serta yang keempat, menghindari abstraksi berlebihan. Contohnya saat menjelaskan tentang gaya tarik dan dorong, guru memberikan pengalaman mendorong meja atau menarik kursi, bukan hanya penjelasan verbal. Lalu, menghindari simbol matematika abstrak sebelum anak-anak benar-benar memahami melalui benda konkret. Tujuan tersebut karena anak SD belum sepenuhnya mampu berpikir abstrak. Guru perlu menyederhanakan konsep dalam bentuk yang nyata. Yang kelima, memberikan tantangan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Contohnya, guru memberi soal cerita matematika yang sesuai dengan dunia anak, misalnya tentang belanja di warung atau membagikan kue. Dalam seni budaya, guru mengajak siswa menciptakan pola irama sederhana dengan alat musik ritmis. Tujuannya menyesuaikan tugas dengan tahap kognitif anak, mendorong tubuhnya rasa percaya diri dan mudahnya pemahaman. Jadi kesimpulannya, implementasi teori Piaget dalam pembelajaran SD menuntut guru untuk menyusun kegiatan yang aktif, konkret, dan sesuai usia, memberi kesempatan siswa mengalami langsung dan mengeksplorasi, menghindari metode ceramah atau hafalan yang abstrak, membangun suasana belajar yang mendukung interaksi, eksperimen, dan dialog. Dengan menerapkan teori Piaget, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak, sehingga siswa tidak hanya mengetahui tetapi memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran teori menurut Piaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.